Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya kita melakukan styling layer WMS di GeoServer. Nah, styling yang akan kita lakukan akan menggunakan QGIS ya, supaya kita lebih mudah. Karena sebenarnya kalau kita nggak menggunakan QGIS sebagai tools, kita harus ngedit file XML berupa SLD, Style Layer Descriptor. Nah, file styling buat GeoServer itu bisa kita buat di QGIS, kemudian nanti diekspor ke dalam file SLD. Nah, file SLD hasil ekspor dari QGIS, kemudian kita akan gunakan di GeoServer untuk membuat style bagi layer-layer yang sudah kita buat kemarin ya. Selanjutnya kita akan lihat efek perubahan style di GeoServer itu mestinya sih secara langsung juga mengubah tampilan web map yang kita buat dengan leaflet kemarin. Nah, saat ini kita sudah punya file map 03 HTML. Ini kita buat di video 17 kemarin ya teman-teman, ketika kita bahas mengenai gimana caranya menambahkan layer-layer dari Bing ke dalam peta kita. Nah, ini kodenya. Kode map 03 HTML. Di sini kalau kita lihat nih teman-teman, urutan layernya sebenarnya terbalik nih. Kita perbaiki dulu ya. Ini harusnya POI yang warna merah ini kan berada di atasnya bangunan. Nah, ini kita perbaiki dulu. Jadi harusnya layer yang berada di paling atas itu nanti akan jadi paling bawah di peta ya. Di sini paling atas itu building dulu, kemudian roads, kemudian baru POI. Nah, urutannya harusnya seperti ini. Kita lihat lagi ya. Kita reload. Kita add lagi tiga-tiganya. Nah, apakah urutannya udah benar sekarang? Nah, udah benar ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa landmark POI yang berada di dalam boundary-nya bangunan. Nah, ini udah benar sekarang. Nah, kemudian kita akan coba melakukan styling terhadap ketiga layer ini ya. Building, roads, dan POI. Karena ini kan tampilannya kan kurang enak kalau seperti ini nih. Kita akan pergi ke QGIS, kemudian kita tambahkan layer yang berasal dari PostGIS. Nah, ini kita akan tambahkan layer-layer yang dari PostGIS. 3 layer tadi ya, building, POIs, dan roads. Kita zoom kecil aja biar nggak terlalu banyak ngedraw dia. Nah, kemudian ini kita coba styling untuk satu layer dulu ya, yang roads aja dulu nih. Kita lihat ya. Kita ubah, jangan single symbol, tapi kita pakai categorized symbol. Kemudian kita pilih F-class untuk pengkategoriannya ya, pengkategorian kelas jalan. Kemudian color ramp-nya kita biarin random, classify. Nah, kita akan punya nanti beberapa kelas jalan nih. Bridleway, footway, dan seterusnya, motorway. Motorway ini jalan tol nih teman-teman. Kemudian primary, secondary, tertiary. Ini kita hanya akan mengubah beberapa aja ya teman-teman. Kebanyakan kalau kita set semua. Antara lain jalan tol dan jalan primer, sekunder, tersier tadi. Sisanya sih akan kita samakan aja lah pewarnaannya. Ini karena mayoritas warnanya akan sama, kita select all, Ctrl A ya teman-teman tadi. Kemudian change color. Ini untuk layer yang bukan tol, bukan primary, secondary, tertiary, kita akan kasih warna inilah. Seperti ini ya. Apply. Ini yang lain di hide dulu aja biar nggak terlalu rame. Nah, warna default jalan tuh seperti ini aja kita buat ya.
Kemudian untuk jalan tol, motorway, kita pilih garisnya warna orange. Orange solid dengan ketebalan 4 terlalu gede, 3, 2 aja ya. Oke. Kemudian primary. Ini kita set warnanya mendekati merah karena biasanya jalan utama di kita itu kalau di peta-peta ya, itu kan pewarnaannya merah ya. Oke, kemudian tebalnya 1,5 aja. Kemudian secondary kita ganti jadi warna mendekati biru aja. Dengan ketebalan 1. Kemudian tertiary kita ubah mendekati hijau tua lah dengan warna 0,75 dengan ketebalan ya, ketebalan 0,75. Nah kayak gini nih, coba kita apply ya. Nah ini kayaknya udah cukup enak nih ya. Nah udah kita buat seperti ini. Nah kemudian kita ekspor ini ke file SLD. Dari sini save style, pilih SLD. Kita akan taruh di, ya naruhnya sih bebas lah, yang penting nanti ingat aja ketika ngambil lagi ya. Kita taruh misalnya di ini, di tempat saya misalnya di D Simply Geospatial SLD, Bali Roads SLD, save. Oke, ini kita oke aja, close. Kemudian kita akan pindah ke GeoServer, localhost GeoServer. Kita akan daftarkan file SLD tadi ke styles. Add. Ini namanya kita pilih Bali Roads saja ya teman-teman, biar matching lah. Kemudian ini kita ambil lagi file tadi ya. Upload. Nah ini isi file SLD-nya nih teman-teman. Kita kan kalau ngedit sendiri ya lumayan juga lah. Mendingan kita buat dengan QGIS saja daripada bikin sendiri file XML-nya. Validate, nggak ada error, kemudian kita bisa save. Nah kita sekarang punya style namanya Bali Roads. Kemudian style Bali Roads ini kita akan apply ke layer kita. Kita ambil yang Simply Geo Bali Roads. Kemudian publishing. Kemudian kita ganti ini default style-nya menjadi Bali Roads. Nah, di sini kita akan diberi overview nih teman-teman, karena Bali Roads itu seperti ini tampilannya. Kita save. Kemudian kita lihat di aplikasi kita nih. Ini kita matiin aja semua dulu, kita munculin lagi Bali Roads. Nah, sekarang layer roads kita itu sudah mengikuti style yang tadi kita definisikan di GeoServer ya, yang sebetulnya adalah hasil ekspor dari QGIS. Jadi dari QGIS diekspor SLD-nya, diambil ke GeoServer, kemudian tampilan petanya otomatis berubah nih. Hal seperti ini bisa kita lakukan karena teman-teman baik GeoServer maupun QGIS itu connect ke database yang sama. Ini kan connect ke PostgreSQL punya kita ya. Kita dulu bahas PostgreSQL itu di video nomor 3 sama nomor 7 kalau nggak salah. Kemudian di GeoServer itu juga connect ke sana juga. Jadi sebenarnya ini connect ke database yang sama sehingga SLD-nya bisa langsung kita pakai yang awalnya dari QGIS, kemudian diekspor, kemudian dipakai di GeoServer. Nah, untuk kondisi yang berbeda mungkin teman-teman harus melakukan editing secara manual file SLD-nya ya. Dalam kasus ini saya contohkan cara mudah aja, tapi yang penting
datanya memang di tempat yang sama ya. Oke, ini yang layer jalan. Ini udah oke tampilannya di peta. Sekarang kita ke layer berikutnya. Layer yang POI ya. Ini sama, kita akan stylingkan juga. Dikategorikan berdasarkan feature class. Classify. Ini titik ukuran segini nih agak kurang gede nih. Kalau untuk tampil di peta. Ctrl A tadi, select all. Kemudian change size. Size-nya kita jadikan 4 deh. Kita coba apply ya. Nah, jadi nanti simbol-simbolnya akan seperti ini nih, teman-teman. Ini kemudian kita export. Save style lagi. Pilih SLD. Kita simpan lagi ini sebagai Bali POIs SLD ya. Bali POIs SLD. Save. Oke. Kita pergi lagi ke GeoServer. Klik style lagi. Add new style lagi. Kita namakan Bali POIs, teman-teman ya. Kemudian Bali POIs. Upload. Validate. Validate ini untuk memastikan bahwa sintaks di dalam SLD kita itu nggak ada yang error ya. Save. Nah, kita punya satu tambahan style lagi, Bali POIs, yang akan kita apply ke layer Bali POIs. Publishing. Stylenya diganti. Save. Setelah di save, kita bisa langsung lihat perubahannya di sini nih, teman-teman. Road-nya kita matiin, landmark kita hidupin. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya simbol-simbol yang lebih enak dilihat lah. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga bahwa tidak semua bentuk simbol yang ada di QGIS itu bisa pindah secara otomatis ke sini ya. Nanti teman-teman bisa bereksperimen mungkin simbol-simbol apa yang bisa secara otomatis dibawa ke sini, atau simbol apa yang harus kita lakukan editing dulu file SLD-nya. Untuk kasus misalnya simbol yang simple seperti ini, lingkaran yang berwarna seperti itu, atau kotak, biasanya sih bisa langsung dibawa ke GeoServer dari QGIS. Kita lanjut dulu ya. Satu layer lagi. Yang building. Ini juga kita kategorikan berdasarkan tipe ya. Classify. Apply. Nah, kelas paling banyak, ini teman-teman nih perhatikan ya, yang warna merah. Itu berasal dari sini nih. Yang all other values. Makanya ini kita akan ubah aja ke warna yang lebih soft sehingga nggak begitu dominan gitu kelihatannya. Kita jadikan dia mendekati cyan gitu dengan transparansi yang kita kurangi sedikit. Oke, apply. Nah, kayak gini lah. Ini sama, stylenya kita export lagi. Jadi, ini SLD ya. Ini jadi Bali building. Save. Oke. Kemudian kita pergi ke GeoServer lagi. Kita klik style, add new style. Kita namain Bali building ya. Kemudian choose file. Open, upload, validate, save. Kemudian kita apply ke layer Bali buildings. Publishing. Default style. Nah, seperti ini. Kemudian save. Kita akan lihat sekarang
layer building itu sudah berwarna juga teman-teman, sesuai dengan tadi pengkelasan yang sudah kita pilih dan pewarnaan yang sudah kita pilih. Di QGIS sebenarnya kita bisa set semua kelas ini ya, misalnya ini mau dimodifikasi sendiri gitu, diubah warna, diubah fill style dan seterusnya, diubah transparansi misalnya, itu bisa individual ya masing-masing kelas ini, tapi kita untuk sementara ini kita cukupkan segitu aja dulu. Nanti teman-teman silahkan eksperimen sendiri, termasuk tadi yang saya bilang apa aja sih yang kompatibel antara QGIS dengan GeoServer, karena pasti tidak semuanya kompatibel teman-teman. Nah ini kita bisa lihat lagi ya. Jadi styling di sini sudah matching dengan styling yang kita lakukan tadi di QGIS. Nah demikian teman-teman, untuk workshop kali ini sudah kita lakukan semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.